perbatasan Jombang di wilayah utara itu ditemukan banyak fosil-fosil prasejarah hingga sampai sekarang. Kalau cari fosil di sana nggak perlu kita gali, jelas nyempar nyandung banyak sekali. Nah, maka dari itu ada harus tahu keunggulan dari Kabupaten Nganjuk dengan penuh peninggalan sejarah. Harus bangga, harus tahu sejarah Kabupaten Nganjuk. Alasannya apa? Pemerintah mendirikan Kabupaten Nganjuk, mendirikan Museum Nganjuk Lada? Alasannya yaitu apa? Jas merah. Jangan lupa Jangan sejarah. sekali meninggalkan sejarah. Itu paling di garis besar. Ya, mungkin Kabupaten Nganjuk nggak punya museum, nggak ada yang tahu sejarahnya. Nggak bisa memperkuat sejarah perjalanan peradaban Kabupaten Nganjuk. Apalagi sejarah perjalanan pemerintahan, masyarakat, perkembangan perekonomian, perkembangan agama Islam, pendidikan, data, nggak ada yang tahu. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Nganjuk itu membangun museum-museum di Kabupaten Nganjuk. Alasannya itu jas merah. Kalau kita menemukan sejarah, minimal kita dosa besar. Apa alasannya? Kalau lupa jas merah. Siapa yang sebagai guru pertama siapa adik-adik? Yang pojok, halo yang pojok, yang pojok. Ada yang tahu? Guru kalian siapa yang pertama? Ayo, guru kalian siapa? Guru pertama siapa? Siapa? Butet. Guru pertama kalian siapa? Ada yang tahu? Ibu sama bapak, orang tua kalian. Ya. Itu darah daging. Itu guru yang tidak tercatat, wali yang tidak tercatat. Yang dicatat wali Allah, Syekh Mapo, siapa wali Allah tercatat. Tapi nek wong tua ini dilalekne. Gara-gara kalian besok gede jangan seperti itu, melupakan tanah kelahiran, melupakan guru kalian. Ya, museum ini juga guru kalian. Walaupun tidak bisa berbicara, yang berbicara bendanya. Kalau belajar sejarah harus tahu. Nanti kalian batu patung itu nggak bisa berbicara, tapi dia bisa apa? Mengetahui tentang sejarahnya patung itu dia. Seperti itu. Ya. Isi Museum Nganjuk Lada itu mulai dari benda-benda bersejarah, prasejarahnya, ya prasejarah. Yang kedua, era klasik. Era klasik itu apa? Masa kerajaan Hindu Buddha. Namanya klasik. Ya, kerajaan Hindu Buddha. Yang ketiga, era apa? Era Islam. Era apa? Era perkembangan agama Islam di Kabupaten Nganjuk atau kerajaan Islam. Yang selanjutnya masa penjajahan atau masa kolonialisme. Benda-benda ini baru kolonialisme, baru pra kemerdekaan. Banyak sekali isi-isinya, lengkap sekali. Itulah perbedaannya dengan museum-museum di kabupaten lain. Yang terakhir itu isinya tentang benda-benda yang ada di rumah-rumah kalian. Tapi sampai-sampai itu dalam kota ya. Sampai ngerti tumbuh, sampai ngerti tumbuh dari apa? Dibuat dari apa? Ada yang tahu? Oh, tanah liat. Tumbuh itu apa? Dari bambu. Nah, di sini ada koleksi namanya koleksi etnografi.
Yang bendanya, yang isinya itu koleksi-koleksi benda-benda yang digunakan oleh masyarakat masa lalu, era prasejarah, era klasik Hindu Buddha, era Islam, era kolonial dan selanjutnya, dan itu bertransformasi bentuknya, ada yang sama, sudah ada yang berubah. Fungsinya juga sama. Orang prasejarah itu ditinggal masanya, itu nanti sudah memiliki apa? Peradaban, perkembangan kebudayaan, sudah memiliki kebudayaan, sudah mengenal agama, kepercayaan, mengenal tradisi. Jadi di Kabupaten Nganjuk ini punya kebanggaan, itu Museum Nganjuk Teladan salah satunya. Isinya itu seperti itu, benda-bendanya. Dan nanti adik-adik bisa menanyakan ke kakak-kakak yang akan memberikan materi di dalam ruangan. Ruang utama di depan ini, ruang utama. Terus ada ruang belakang khusus, ruang apa? Ruang pamer prasejarah dan apa? Ruang apa? Ada yang tahu? Ya, ruang fosil sekaligus ada ruang baca sejarah di belakang. Nanti kalau ada adik pengen baca buku-buku sejarah di ruang belakang. Paling belakang lagi itu ruang untuk apa? Konservasi, untuk mencatat, mendata, untuk meneliti, untuk kajian, itu ruang belakang. Ya. Jadi sini cukup lengkap, walaupun ruangannya sempit, tapi fasilitas kita ada. Jika ada penelitian, kita siapkan data dan bendanya. Sumbernya, ketika ada adik nanti belajar bersama Bapak Ibu Guru, datangnya tidak hanya belajar pas belajar bersama museum, ya, di program ini Ibu, Bapak, tidak hanya datang ketika program seperti ini, suatu saat mungkin 2 atau 3 bulan kemudian belajar ke sini, seperti itu. Sebabnya apa? Yang pernah saya alami ketika saya belajar tentang sejarah, pemikiran kita itu lebih apa? Lebih ke depan, lebih maju. Sebabnya hidup kita itu banyak tentang sejarah perjalanan. Paham? Oke. Data yang sampai tulis untuk pertanyaan session terakhir, yang bisa menjawab nanti dapat door prize, dapat hadiah. Oke? Jangan sampai takut, jangan sampai malu. Salah benar sepenting aja ngacuk disik lagi jawab. Oke, ya nanti sesi terakhir ya. Sesi terakhir ada tanya jawab. Nah, nanti adik-adik nanti diajak puter-puter jalan-jalan bersama museum, bersama kakak-kakak, ada Kak Eka. Tegang. Pada Bani tegang. Serius selama. Kak Wanda juga ada, Kak Kasir nanti juga ada, ya. Kakak-kakak yang berdua ini, ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pokoknya banyak kakak di sini. Kalau manggil kakak di sini ya, bukan mas, kakak. Oke, Bapak Ibu Guru, ada pertanyaan? Nanti aja season terakhir pertanyaannya, gak boleh sekarang. Ya, nanti ada 3 etape perjalanan. Pertama di ruangan utama, kedua ruangan belakang, yang ketiga etape di kawasan sekitar lingkungan museum. Setelah itu selesai, nanti kembali ke sini lagi, ya, makan snack dan minum. Setelah itu season terakhir yaitu tanya jawab dan penutup. Oke.
Lanjutkan, tinggal sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nanti adik-adik belajar sejarahnya tidak hanya di museum Anjel Adang, tapi adik-adik bisa nanti di Dr. Sutomo sana, monumen, di sana ada juga museum. Nanti di wilayah Magersari, daerah Desa Babulan, di hutan pinus sana nanti kalian bisa belajar di sana sekaligus rekreasi di Roro Kuning sana. Oke. Ya. Kolam renang. Ya tidak besok. Jadi diprogramkan oleh Bapak Ibu Guru bisa 6 bulan atau setahun sekali. Kalau belum tahu dan ngerti sejarah Nganjuk, kalau bisa dengan keluar Nganjuk dulu. Kenalah sejarah tanah air kita dulu, tanah kelahiran kita. Baru menginjak ke sejarah daerah lain. Kalau kalian melupakan ibu kota kalian, Kabupaten Nganjuk, sama aja melupakan orang tua kita. Itu salah satunya. Ya, maka dari itu adik-adik mulai sekarang belajar tentang sejarah biar tahu tentang perjalanan kehidupan masyarakat. Oke, untuk SPC nanti dia tulisan berjalan. Persiapan nggak usah bawa tas, yang dibawa itu hanya alat tulis, satu alat tulis, pen sama buku satu. Yang bawa HP silakan dibawa HP-nya untuk tulis juga bisa, untuk dokumentasi. Ya, oke, persiapan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Gak usah bawa tas, tasnya ditinggal. Tasnya ditaruh. Kita bagi 4 ya, 4. Terus itu dimasukkan di dalam tas. 4 ya, 4 apa 5? 4 ya, 4.